Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Jamaah yang berbahagia, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan mendapat syafaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Insyaallah akan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meneladani dan melanjutkan misi kenabiannya. Salah satunya adalah menuntut ilmu atau menghadiri majelis taklim. Jamaah yang berbahagia, insyaallah tema hari ini adalah pahala sabar. Tentang sabar. Kita lanjutkan dari hadis qudsi, firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajahtu ila abdin min abdi musibatan fi badanihi aw malihi aw wawalidihi summas taqbala dalika bisabrin jamilin istas yaitu minhu yaumal qiyamah an asibalahu mizanan au ansyurolahu yauman." Apabila telah kubenamkan kemalangan bencana kepada salah seorang hambaku pada badannya, hartanya, anaknya, kemudian ia menerimanya dengan sabar yang sempurna, aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya pada hari kiamat atau membukakan buku catatan amalnya baginya. Ini hadis qudsi riwayat Al-Qudani, Ad-Dailami dan Hakimut Turmudi dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi ini berbicara tentang sabar. Sabar ini adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntut syara dan akal, serta menghindarinya dari apa yang dibenci oleh keduanya. Jadi sabar itu suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah satu kekuatan daya preventif yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Di sabar itu mempunyai satu kekuatan preventif, itu mencegah, mengantisipasi yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, sabar ialah tetap tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu. Dorongan agama ialah hidayah Allah kepada manusia untuk mengenalnya, Rasul-Nya, serta mengetahui dan mengamalkan ajarannya,
dan kemaslahatan-kemaslahatan yang bertalian dengan akibat-akibatnya. Sabar yaitu sifat yang membedakan manusia dengan hewan dalam hal kedudukan hawa nafsu. Sedangkan dorong hawa nafsu ialah tuntutan syahwat atau keinginan yang meminta dilaksanakan. Barang siapa yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, orang tersebut termasuk golongan orang yang sabar. Maka yang dimaksud dengan sobrun jamilun, sabar yang sempurna, yaitu sabar yang tidak memperlihatkan keluhan dan rintihan. Tapi kebanyakan orang itu mengeluh dan merintih ya. Kapan kita tidak mengeluh ya? Gila. Maka di dalam surat Al-Ma'arij itu manusia itu wataknya itu suka berkeluh kesah. Jadi mesti mengeluh. Iki musim napa niki? Musim jagongan. Seniki pun pinten jagongan, Bu. Sampun pinten ulem niki. Musim jagongan nggih. Mesti banyak mengeluh niki. Keluhannya semakin banyak. Kemarin saya datang ke KUA Kota Wonogiri, mengantar mahasiswa atau mensupervisi atau memonitoring mahasiswa yang sedang magang di situ. Saya tanya kepada Pak Kepala, Pak Nur Sigit nggih. Pinten Pak hari ini? 8. Jadi pernikahan kathah sangat iki. Jadi sibuk sekali di KUA. Bahkan hari Ahad pun tetap hari libur menjalankan tugas. Tidak ada liburnya. Permohonan untuk pernikahan. Jadi sabrun jamil, sabar yang sempurna, yaitu sabar yang tidak memperlihatkan keluhan dan rintihan. Bisa ora? Bisa enggak kita tidak mengeluh? Contohnya mungkin pegel-pegel sedikit aja harus mengeluh ya. Apalagi sakit gigi. Nah, sakit gigi. Pokoknya apa saja yang kurang dari badan kita, nikmat kita itu kurang sedikit saja sudah istilahnya kita wadul nih. Nah, ini maka sabrun jamil itu adalah sabar yang tidak memperlihatkan keluhan dan rintihan. Orang bertanya kepada Nabi, apa dan bagaimana yang dinamakan sabrun jamilun? Beliau jelaskan dan mengatakan sabar yang tidak ada keluh kesah dan pengaduan. Jadi ini luar biasa kelihatannya kita sabar tapi ya banyak mengeluh ya. Ini tantangan memang. Tantangan hati kita, jiwa kita, dan aktivitas kita. Jadi sabrun jamilun itu adalah sabar yang tidak ada keluh kesah dan pengaduan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Hibalah. Kata haya atau malu kalau dihubungkan dengan manusia artinya rasa enggan melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan jatuhnya martabatnya. Jika dihubungkan menyebabkan jatuhnya martabat seperti pembunuhan atau makan sambil berjalan dan sebagainya. Jika dihubungkan kepada Allah, haya berarti membatalkan pelaksanaan suatu ketentuan. Hal ini dilukiskan dalam contoh hadis yang menegaskan bahwa
Allah Subhanahu wa taala merasa enggan menyiksa seorang muslim tua yang beruban. Allah membatalkan dan membiarkan muslim tua tersebut untuk tidak disiksa karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak untuk mengampuni dan memaafkannya. Jadi karena ketawaduannya, karena begitu kuatnya amaliyahnya, sehingga Allah membatalkan dan membiarkan muslim tua tersebut untuk tidak disiksa karena Allah mempunyai hak untuk mengampuni dan memaafkan. Kemudian kata diwan asal maknanya adalah sebuah buku besar yang berisi catatan nama-nama tentara dan para pensiunan atau orang-orang yang perlu mendapat bayaran. Namun yang dimaksud dalam hadis qudsi di atas ialah buku catatan amalan harian yang dikerjakan oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi tadi di hadis ini ada kata-kata sobrun jamilun, kemudian haya di situ adalah malu ya. Malunya tadi adalah malu membatalkan pelaksanaan suatu ketentuan. Kemudian kata diwan ini adalah buku catatan besar yang berisi catatan amal kita yang dilakukan oleh Raqib dan Atid. Raqib itu mencatat apa? Ingkang sai. Jadi perbuatan yang sai ataupun amal kebaikan kita dicatat oleh Raqib. Atid alaihissalam ini malaikat yang mencatat amal-amal buruk kita. Jadi kita sebenarnya sudah disertai oleh CCTV ya. Kalau sekarang ini kita kemana saja bawa HP, itu akan terdetek oleh polisi atau di siber sana, di keamanan siber. Aktivitas kita ketika membawa HP Android itu sebenarnya bisa dikuntit, bisa kemana saja. Tapi sekarang anehnya pelaku kejahatan itu susah ditangkap. Susah ditangkap. Sebabnya nopo? Berarti bukan alatnya yang kurang canggih, hanya mau atau tidak aparat yang berwenang itu menangkap orang yang menjadi buron. Itu persoalannya seperti itu. Jadi kalau orang kecil, jadi hukum itu tajam sekali ke bawah. Begitu ke atas itu tumpul. Nah, jadi kalau orang yang tidak punya kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan ekonomi itu, kalau berhadapan dengan hukum itu cepat masuknya penjara, prosesnya cepat. Tapi begitu dengan orang yang berkuasa, itu sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun orang rampung-rampung. Mungkin panjenengan setiap hari melihat televisi dan media itu, beritanya itu tondone berarti. Ada orang-orang besar, orang-orang yang berkuasa yang bisa mempermainkan hukum untuk dirinya atau untuk kroni-kroninya. Nah, jadi perbuatan kita akan dicatat oleh Allah. Catatannya itu cetok, enggak alamat-lamat ya, tapi jelas. Dulu waktu pertemuan yang lalu pernah kami sampaikan bahwa Allah itu maha adil. Sekalipun kita punya niat jahat, tapi sampai detiknya itu kita membatalkan, justru itu dicatat jadi kebaikan. Sudah berniat jahat kemudian membatalkan, sadar dan istighfar, maka bukan catatan kejelekan yang dicatat, tapi justru menjadi kebaikan karena dia menghindari maksiat. Maka rufi al-qalam itu tadi,
kolamnya itu diangkat atau dicatat sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi malaikat roqib dan atid akan membukakan ataupun akan memperlihatkan bagaimana buku catatan amalan harian itu akan disebutkan di dalam istilah diwan. Allah Subhanahu wa taala kadang melaksanakan hukuman di dunia ini dengan memberikan ujian dan cobaan dalam berbagai bentuknya. Jadi apakah cobaan yang kita dapatkan, manusia dapatkan ini, Allah memberikan ujian dan cobaan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, cobaan badaniah dan rohaniah. Cobaan badaniah dan rohaniah yang berupa penyakit, luka, cacat pada salah satu anggotanya, gigitan nyamuk. Sering mboten digigit nyamuk. Itu ujian ini, cobaan badaniah ini. Gigitan nyamuk yang menyebabkan opnam di rumah sakit. Bahkan tidak hanya di opnam, tapi juga bablas menghadap Allah. Itu sering terjadi karena tidak segera mendapatkan penanganan medis dan juga kondisi ketahanan tubuhnya kurang. Tusukan jarum. Sinten sing sering dolanan jarum? Bu Imas nggih, Bu. Sak ketujuh mboten, Bu? Nggih, harus fokus nih. Rasa susah. Tentu ya, kita rasa susah itu. Gelisah. Resah. Duka cita. Ya, kita pasti akan menjumpai ini, kehilangan orang-orang yang tercinta, kehilangan orang-orang yang mensupport kehidupan kita, kehilangan orang-orang yang menjadi sandaran hidup kita, baik itu orang tua, anak, suami, istri, keluarga yang kita cintai dan kita hormati. Kemudian rasa tidak aman, takut, dan lain-lain. Rasa tidak aman, takut mungkin kita nggak terlalu merasakan ya, tapi mungkin bentuknya lain. Kalau saat ini kita merayakan 80 tahun Indonesia merdeka, saudara-saudara di Palestina yang dulu pertama kali menyatakan dan mendukung kemerdekaan Indonesia, ini saat ini masih dalam belum merdeka. Mungkin takut hidupnya, sekalipun tidak ada serangan bom atau dia selamat, tapi dia tidak punya makanan apa-apa. Sangat tergantung dari bantuan dari orang lain. Bantuan itu pun di stop, dibatasi. Gandum 12 kilo dimakan untuk anggota keluarga selama 1 bulan. Kira-kira cukup betul. Bahkan kemarin ada pemain sepak bola timnas Palestina yang meninggal karena berebut untuk mendapatkan gandum sampai meninggal dunia untuk menghidupi anak-anaknya. Ini adalah bentuk jihad. Ini adalah ujian, cobaan badaniah dan rohaniah. Nah, kalau kita melihat mereka-mereka itu, kita jadi bersyukur. Kita betul-betul bersyukur ngaji merdeka, ya. Tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang merintangi. Kita bisa rawuh di majelis ilmu tanpa takut. Yang kedua,
cobaan melalui harta kekayaan berupa kehilangan, kebakaran, kekurangan, ketiadaan, kerusakan dan lain sebagainya. Kemarin temannya Bu Mulat ngantar petugas, uangnya di tas dan di dompet, semua dokumen dan ATM-nya itu hilang. Padahal habis menerima setoran tabungan dari siswa-siswinya. Padahal ditinggal sebentar dari lantai atas ke bawah, orangnya paling nggak kelihatan. Setelah itu ternyata dikembali ke atas sudah tidak ada barangnya. Ini cobaan terkait dengan harta. Mungkin kita merasakan mungkin kehilangan sesuatu, kekurangan, ataupun mungkin apa yang kita miliki. Kalau zaman dulu sering ada istilahnya gangsir gitu. Pencurian gitu. Saya ngalami itu, keluarga itu rumahnya dikeduk dari bawah itu, jadi gangsir ya, dari bawah lorong masuk ke rumah itu. Karena rumah dulu itu kan belum disemen seperti sekarang ini. Kalau sekarang pun kejahatan-kejahatan itu masih ada. Kalau mungkin tayangan di YouTube atau itu, di Instagram ataupun di media sosial, anak-anak sedang bermain, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang tidak dikenal, dan dia sudah mengamati, ternyata dia mempunyai gelang emas. Jadi anaknya sedang main seperti itu, anak-anak di luar, ada orang yang asing yang sudah mengamati, oh dia punya kalung atau gelang. Nah, jadi seperti itu merupakan cobaan. Yang ketiga, cobaan melalui sanak keluarga dan keturunannya, seperti kematian, penculikan ya, cacat pada saraf dan otaknya, atau mungkin ini termasuk disabilitas ya. Makanya kalau difabel atau lumpuh ini adalah termasuk disabilitas itu. Ini merupakan cobaan. Jadi bukan kalau prinsipnya Allah itu dalam menciptakan segala sesuatu itu adalah sempurna. Innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah itu dalam keadaan yang sempurna. Sekalipun orang menyebut itu difabel atau disabilitas, mempunyai keterbatasan fisik, itu tetap sempurna bagi Allah. Maka menciptakan kondisi sosial masyarakat yang ramah terhadap semua manusia itu adalah inklusif. Baik itu yang terkait dengan mental atau terkait dengan fisik, difabelnya, maka masyarakat harus support, harus mendukung. Nah, kalau kebetulan saya risetnya di sini atau melakukan penelitian tentang ini, kalau masjid kita ada jamaah yang difabel, maka masjid harus menyediakan seperti tadi ada tangga untuk kursi roda. Masih parsial kita mungkin, kamar mandinya belum disiapkan. Paling enggak kamar mandi yang bisa untuk manuver kursi roda. Nah,
Masjid kita harus ramah juga terhadap siapa? Jamaah paling banyak itu adalah jamaah senior, lansia, dan anak-anak. Ya. Anak-anak juga semakin banyak. Jadi tidak hanya yang kebanyakan itu di subuh itulah tidak ada orang yang punya anak kalau di zaman subuh, jamaah subuh. Karena nggak ada anak-anak yang diajak ke masjid. Mestinya mulai anak-anak itu sudah dibiasakan, disuruh untuk datang ke masjid. Nah, termasuk juga untuk memakmurkan masjid itu tidak hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga punya kewajiban. Yang memakmurkan masjid itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah itu siapa? Apa hanya bapak-bapak saja? Juga ibu-ibu. Maka mari kita ramekan jamaah masjid. Syukur bisa 5 waktu itu tidak hanya bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga. Mari kita sama-sama untuk memakmurkan. Jadi selama masjid kita aman, selama masjid kita itu tidak ada gangguan, kecuali kalau panjenengan datang ke masjid oleh ibu-ibu digoda ataupun dihalang-halangi, diblokade, nggak boleh ibu-ibu ke masjid. Nah, baru itu adalah halangan syar'i. Selama tidak ada itu, maka mari kita makmurkan masjid kita. Jadi cobaan melalui sanak keluarga keturunannya ini adalah hal-hal yang terkait dengan kesedihan atau keadaan seperti itu. Kemudian kesemua bala, ujian dan cobaan tersebut mungkin terjadi. Jadi semua bala, ujian, cobaan itu mungkin terjadi karena yang pertama, hasil undangan dari kedurhakaan manusia sendiri, hasil usaha, perbuatan dan kelakuannya sendiri yang dihukum di dunia oleh Allah sebagai pembalasan kontan dan spontan. Mungkin jamaah itu sering mendengar atau mungkin melihat cerita-cerita orang yang dari tanah suci, nggih. Mungkin mengalami sendiri pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang mungkin banyak kita lihat di media, di mana orang yang melakukan kesalahan atau dosa yang dia lakukan ketika ada di tanah suci itu langsung kontan, itu langsung dibalas oleh Allah pada saat itu, langsung diingatkan. Nah, itu menjadi pelajaran. Kemungkinan ini dapat terjadi sebagai tanda kasih sayangnya untuk menghapus dosa kedurhakaannya di dunia, dan ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kemungkinan lainnya ialah untuk meninggikan martabatnya, baik di dunia maupun di akhirat, apabila ia tidak mempunyai dosa kedurhakaan lain yang patut dihukum. Jadi bala, ujian atau cobaan yang menimpa kita itu bisa saja hasil dari apa yang kita lakukan, dosa. Makanya biasanya kalau kita menghadapi sesuatu langsung cross check. Seminggu ini aku ngopo? Ternyata setelah didata, oh hari yang kemarin itu saya berbuat seperti ini. Mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain tanpa terasa.
Sehingga kita langsung sadar dan beristighfar. Kesandung. Nah, itu juga menjadi cross check. Apa? Oh, aku ngelamun. Aku ngelantur. Aku tidak fokus kepada Allah. Aku mikir sing neko-neko. Wah, gek iki. Ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita. Yang kedua, bala, ujian dan cobaan itu mungkin terjadi karena takdir Allah sendiri untuk menguji hambanya terus-menerus di rudung malang, dan kelak akan diganti di akhirat dengan rahmat dan keridhoannya. Saya sebenarnya punya buku bagus sekali itu, menghadapi sakit itu. Jadi itu akan kita hadapi, nggih. Karena batuk pilek itu tidak pernah diundang tapi juga datang kepada kita, nggih. Sebelum kita sudah minum vitamin, vitaminnya itu dari luar negeri, dari luar angkasa, ya tetap aja yang namanya virus itu bisa menghantam kita semuanya. Lagi dulu virus COVID itu ya. Nah, itu adalah takdir yang Allah berikan kepada hambanya untuk tadi kelak akan diganti di akhirat dengan rahmat dan keridhaan Allah. Maka sebenarnya sakit itu kalau kita nanti sampai pada itu ya, nanti kalau kita sampai nggih, itu kita tidak tahu nggih, apakah kita mau pakai sakit duluan kemudian dipundhut Allah atau langsung madeg selesai. Kita tahu-tahu ada kabar lelayu. Itu kita tidak tahu nggih. Maka kita harus prepare ini. Kita harus siapkan. Ya, sekalipun seseorang itu di usia tuanya itu menjadi binaragawan atau menjadi atlet yang strong, kuat itu loh. Ketoke nyamuk ora tedas, nyamuk. Tapi kenyataannya justru dia kalah dengan nyamuk, dengan semut. Atau mungkin kelebon tengut telinganya. Enggak tahu kan itu. Akhirnya menjadi sebab bahwa inna lillahi rajiun, telah meninggal si A karena nandang gerah sawetawis wekdal. Jadi yang menjadi penyebab itu sakit itu. Padahal itu adalah takdir Allah. Maka kalau kita menghadapi yang berupa sakit itu sebagai kafarat ya, menghapus sakit. Semakin sakit itu istighfar kita semakin kenceng. Contoh kalau naik bis yang banter ini, sekarang bis yang paling cepat di Indonesia apa? Itu memberikan kesempatan para penumpangnya untuk istighfar terus itu. Pahalanya besar itu supirnya. Apabila seseorang menghadapi cobaan dan penderitaan itu dengan ridho, ikhlas, dan mencari jalan keluar dengan cara yang sebaik-baiknya, tidak mengeluh, mengadu apalagi merintih, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memudahkan baginya urusan hisabnya. Allah akan mensegerakan pahalanya, memberkati kehidupannya sehingga timbangannya tidak berat kepada kejahatan, tetapi akan berat kepada ketaatan dan pahala. Yang berkesudahan masuk surga Jannatun Naim. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan buku catatannya yang membukakan rahasianya di hadapan khalayak rame di yaumil mahsyar kelak. Jadi kita bersyukur ya, di dunia ini tidak semua orang itu tahu catatan buruk kita, amal kita.
Seandainya semua orang itu tahu catatan amal kita tuh malu banget itu. Entah itu tahun berapa itu yang telah lewat. Itu malu betul kita. Tapi Allah menjaga rahasia itu. Bahkan Allah tidak akan memberikan buku catatannya yang membukakan rahasianya di hadapan khalayak ramai di yaumul mahsyar kelak. Jadi catatan itu kita ditunjukkan. Di dalam ayat itu disebutkan hatta hingga kalian sendiri yang moco. Jadi kita sendiri nanti akan membaca catatan amal-amal kita gitu. Kalau usia kita 80 tahun, kira-kira berapa tahun kita bermaksiat dan berapa tahun kita solehah, tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, ini kita akan yang menghitung sendiri, kita sendiri yang akan membaca sendiri. Nah, seperti dalam surat Yasin, nanti semua anggota badan kita itu juga menyaksikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Jadi tidak ada lagi kebohongan. Kalau saat ini kita bisa menyaksikan orang begitu mudah untuk berbuat bohong, atau mengatakan bohong, atau mengingkari apa yang telah dilakukan, istilahnya bersilat lidahnya itu bisa pencak. Iya. Kemarin mengatakan ini, sekarang berubah. Ini semuanya melukiskan secara kiasan bahwa Allah menerima apa yang dilakukan oleh hambanya yang sabar dan soleh dengan sambutan yang baik dan memberi karunia keridhaan kepadanya. Jadi orang yang sabar itu tadi sobrun jamil itu luar biasa. Ditimpa musibah tapi tidak ngeluh. Wah, ini orang yang tangguh, betul itu, ampuh gitu. Iya. Mengeluhnya bukan kepada manusia, tapi mengeluhnya kepada Allah. Itulah yang diharapkan sebenarnya dari ujian-ujian itu, menyandarkan kepada Allah, mencari perlindungan. Bahkan di surat Al-Ankabut disebutkan jangan mencari perlindungan selain kepada Allah. Kalau orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah itu seperti orang yang berlindung di sarang laba-laba. Maka ini menjadi gambaran bahwa orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan sambutan yang baik dan Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Nah, dalam hadis di atas juga manusia disebut hamba dengan alasan untuk menunjukkan kekuasaan mutlak Allah terhadap manusia. Baik itu ilmu ataupun hikmah rahasianya. Jadi mengapa di alam raya ini, di jagat raya ini adanya dua eksistensi atau keberadaan. Yang pertama adalah Khalik, Allah pencipta, dan selain itu adalah makhluk. Apa saja itu adalah makhluk atau ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Maka Khalik adalah menunjukkan suatu kemuliaan, menunjukkan suatu kekuasaan. Maka manusia itu disebut sebagai hamba untuk menunjukkan kekuasaan mutlak Allah yang mempunyai ilmu dan hikmah yang luar biasa. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa manusia itu harus tunduk dan wajib merendahkan diri terhadap Khaliknya dengan penuh kehambaan. Sebab menghambakan diri kepada Allah pada hakikatnya adalah kemuliaan dan ketinggiannya. Lebih jelas dapat kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi dan Rasulnya penghulu segala Rasul dan penutup sekalian Nabi-Nabi dengan sebutan
hambanya dalam satu situasi dan kondisi yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memerintahkan Jibril membawa hambanya pergi pada suatu malam. Jadi sebutan hamba atau abdun itu adalah sebagai suatu yang menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan sabar, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak tidak kurang dari 80 kali dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan betapa tinggi nilai dan keutamaannya. Jadi sabar itu bersama dengan sholat. Kebanyakan orang menduga bahwa sabar berarti merendahkan diri dan menyerahkan kepada keadaan, membiarkan diri hanyut dalam situasi kondisi, atau menghentikan usaha tanpa ikhtiar, mencari jalan keluar yang baik tanpa memperbaiki dan memperkuat amal perbuatan, dan berlaku ridho terhadap apa yang terjadi, biar bagaimanapun warna dan coraknya. Pengertian seperti itu tidak tepat, sebab yang dinamakan sabar ialah menghadapi bala, cobaan atau ujian dengan cara yang baik. Jadi menghadapi bala, cobaan atau ujian itu dengan cara yang baik. Sabar. Membiasakan diri melakukan berikhtiar mencari jalan keluar dengan cara yang baik, dan membiasakan diri melakukan perbuatan yang soleh dan usaha yang terpuji. Jadi kalau sakit sudah menaun, sudah ke dokter dari spesialis luar negeri Amerika sampai ngeriki, nggak ketemu jodoh obatnya atau tidak sembuh-sembuh, lalu beralih ke ahli atau orang pintar, dukun. Wah, ini sudah tersesat. Betul. Ini adalah ujian, betul. Jadi sabar itu berikhtiar mencari jalan keluar dengan cara yang baik pula, dan membiasakan diri melalui amal perbuatan yang soleh dan usaha yang terpuji, sambil menjadikan pengalamannya itu suatu dorongan untuk mempunyai kemauan yang keras, keimanan dan keyakinan yang istiqomah. Jadi ini yang kita lakukan kalau kita diuji dengan berbagai macam ujian atau cobaan, itu harus kita sabar. Sabar yang sempurna itu adalah sabar yang tidak berkeluh kesah. Nah, ini mau saya lanjutkan tapi kok sudah habis waktunya. Masih seperempat, nanti dikebut nggih. Oke, ini menurut filsafat Islam, sikap sabar itu ada 5 macam. Ini mungkin sampai ini ya. Menurut filsafat Islam, sikap sabar ada 5 macam. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Sobru fil ibadah ialah tekun mengendalikan diri, melaksanakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah. Panjenengan sholat malam itu terus sabar, terus jangan nek butuh tok. Ya sebenarnya butuh kita adalah terus menerus. Kebutuhan akan terus datang, maka kita harus terus sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar ditimpa malapetaka atau musibah. Sabru inda musibah, yaitu teguh hati ketika mendapat musibah, cobaan, ujian, baik yang berbentuk kemiskinan
kematian, kecelakaan, kejatuhan, diserang penyakit dan lain sebagainya. Ini sabar ditimpa musibah. Musibah itu banyak sekali. Apa saja yang menimpa menjadi hati kita terluka itu musibah. Maka kita harus sabar. Kalau didolimi orang lain ya astagfirullah, semoga saya sabar, terima, menerima. Kalau dengan menerima ikhlas, kita akan dapat transfer pahala dari orang yang melakukan kedoliman kepada kita. Jadi orang Islam itu enak. Kalau didolimi orang, malah justru orang yang berbuat dolim pada kita itu transfer pahala kepada kita. Sabar terhadap kehidupan dunia. Sabru anid dunia. Sabar terhadap tipu daya dunia. Tidak terpaut kepada kenikmatan hidup di dunia dan tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan dunia itu bukan tujuan, bukan goal kita, hanya wasilah. Goal kita, tujuan kita adalah selamat akhirat kita. Maka jangan terbalik. Kita pol-polan ngurusi dunia, lali akhirat kita. Maka kita balik, sekarang akhirat kita diutamakan. Ketika kita mengutamakan akhirat, nanti dunia akan katut otomatis. Contoh, kita ingin pergi haji, itu urusan akhirat. Menyebabkan kita doa terus menerus, kita berikhtiar, nabung meskipun sedikit, tapi karena setiap jam kita bisa nabung ya akhirnya bisa banyak, cukup. Yang penting adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk itu. Yang keempat, sabar terhadap maksiat. Sabru anil maksiyah, yaitu mengendalikan diri supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Sabar bagian ini bukan saja mengenai diri sendiri, tapi juga mengenai diri orang lain, yaitu supaya orang lain juga jangan sampai terperosok ke jalan kemaksiatan dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini di beberapa tempat Wonogiri dicoba akan ada satu korporasi atau perusahaan yang mau investasi ternak babi. Di Jepara sudah ditolak, maka keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang ternak babi itu tidak diperkenankan atau haram. Nah, di Wonogiri juga masuk, mulai di Wuryantoro atau Manyar Eromoko, daerah sekitar barat nggih. Nah, itu sudah ada penolakan dari masyarakat. Maka ini adalah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang salah dan buruk. Kemudian yang kelima adalah sabar dalam perjuangan. Sabru fil jihad, ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan melalui masa naik dan turun, masa senang dan kalah. Contohnya, pengajian kok enggak tambah-tambah pesertanya. Sabar, semangat. Terus undangannya mungkin perlu dijapri atau perlu diberikan iming-iming, hadiahnya adalah kulkas. Pengajian Jumat yang akan datang ada door prize kulkas. Kemungkinan banyak ya yang rawuh itu.
bar kulkasnya rusak terus ora ngaji meneh. Wah. Jadi ini adalah sabar di dalam kita berjuang. Jadi nguri-nguri pengawasan panjenengan, ikut mengadakan kegiatan taklim, memakmurkan masjid, ini adalah perjuangan. Mau subuh berkah, mau Jumat berkah, mau majelis taklim berkah, atau Ahad pagi berkah. Ini adalah salah satu perjuangan yang kita wujudkan, kita laksanakan. Dilihat dari bentuk kegiatannya, sabar itu ada dua macam. Jadi dilihat dari kegiatannya, sabar itu ada dua macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. Ini bersifat jasmaniah, yaitu tabah memikul beban yang berat, tabah ditimpa kemiskinan atau menderita sakit. Nah, ini fisik. Sakit itu pasti ya, setiap orang akan mengalami. Nah, sekalipun mungkin frekuensinya sakitnya ada yang mungkin selama hidupnya baru berapa kali batuk itu. Jadi itu sebagai sabar bentuk jasmaniah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan yang bersifat rohaniah. Rohaniah. Kalau jasmaniah kan ketok nggih. Nyata, terlihat. Tapi yang rohani. Nah, ini yang rohani. Maka cobaan atau sabar yang bersifat rohani ini ada beberapa macam. Yang pertama ifah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya akan percepat ya. Itu ifah. Yang pertama ifah itu sabar menahan hawa nafsu dan seksual. Itu ifah. Yang kedua, teguh hati, menahan musibah atau bencana yang menimpa. Tidak gelisah, tidak mengeluh, tidak menyesal, tidak mengumpat-umpat dan sebagainya. Maka ini teguh hati. Yang ketiga, menahan diri dari kehidupan mewah di waktu kaya. Angel kata iki. Justru semakin dapat besar pendapatannya juga mengikuti gaya hidupnya. Maka ini menahan diri dari kehidupan mewah atau kecukupan dengan pola hidup yang sederhana atau secukupnya. Yang keempat, sajaah, sabar dalam perjuangan dan peperangan. Sedangkan lawannya itu jubun, pengecut, jadi lari dari perang. Yang kelima adalah hilm. Menahan diri dari kemarahan. Hilm. Bukan helm ya. Hilm. Jadi menahan diri dari kemarahan. 5, 6, tasamuh, toleran, yaitu menahan diri dan berlapang dada dalam menghadapi lawan. Ya. Jadi dalam kita bertasamuh, bermasyarakat, biasanya kita mengedepankan toleran, berlapang dada ya. 7, 8, 5, 6, 7 nggih. Hitman. Menahan diri dan memelihara rahasia. Baik rahasia sendiri, rahasia orang lain atau rahasia negara dan lain-lain. Hitman, menahan diri dari memelihara rahasia diri maupun rahasia orang lain.
8. Zuhud, menahan diri dari daya tarik keduniawian dalam usaha memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi zuhud itu adalah sifat berhati-hati di dalam menahan diri dari yang terkait dengan kehidupan dunia atau sesuatu yang dunia. Yang ke-9, qanaah, yaitu menahan diri dari hidup berlebih-lebihan dan merasa puas dengan kehidupan yang sesuai dengan hasil usahanya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan sabar. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah sabar kuncinya. Sobrun jamil, sabar yang sangat luar biasa, yang betul-betul Allah akan memberikan atau malu terhadap orang-orang yang sabar. Akhirnya Allah akan memberikan karunia kepada kita, karena sifat itu sifat yang sangat mulia. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan atau memberikan kepada kita, menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa membawakan diri dengan kesabaran. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.